Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasiati Wirono, CEO Income Realty. Berjumpa lagi di Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti hari ini. Saya kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah pakar properti. Beliau adalah Bapak Andi Kesuma Nathanael, lahir di 1 Maret 1971, masih muda, masih kinyis-kinyis. Education S1 Manajemen Marketing Tarumanegara University. Karirnya jangan ditanya lagi, beliau ini begawan properti, beliau ini advisor. Jadi karirnya beliau 2019 sampai sekarang itu ada di Repower Asia Indonesia TBK. Kemudian sebelumnya beliau adalah di advisornya Meikarta Lipo Group 2 sampai dengan September 2017, kemudian juga sempat di PT Sentul City sebagai Vice President Director Oktober 2016 sampai dengan Agustus 2017. Beliau juga adalah CEO dan Founder Property Group, Provis dan Project, aplikasi toko properti. Kemudian tahun 2017 juga Managing Director PT Modern Land TBK, kemudian Deputy Marketing Director PT Paramount Serpong, itu 2009 sampai dengan 2010. Kemudian selanjutnya pernah menjadi GM juga di PT Sumarekon Agung TBK pada 2005 sampai dengan Juni 2009. Kemudian beliau juga Senior Marketing Manager di Duta Pertiwi TBK Sinarmas pada 1997 sampai dengan 2004. Kemudian juga di 2018 beliau sebagai konsultannya Jababeka juga untuk membangun Kawana Golf Resident. Jadi kalau teman-teman, hai pagi Bu Yeni, ya tahu Kawana Golf Resident, beliau juga adalah konsultan Jababeka yang dimana sold out 100% in Twice Lounge. Luar biasa ilmunya. Kemudian 2017 juga konsultan di Jababeka Monroe Apartment, sold 1 tower in a day. Wow, luar biasa. 2010 sampai 2016 is a Managing Director Modern Land. Yang tadi ya record prestasinya beliau nih. Jadi kalau tadi Monroe itu sold 1 hari 1 tower, kemudian ini juga waktu di Modern Land almost 100%. Setiap launching itu selalu sold out 1 triliun ya dalam 10 jam. Nah ini nanti yang saya akan ulik, yang kita akan gali ilmunya bagaimana. Kemudian di 2009 as Deputy Director Paramount Serpong itu menghasilkan penjualan dengan total 250 bio per year sampai dengan 1,2 triliun per year. Kemudian 2005 sampai 2009 prestasi beliau juga hampir menjual setiap produk di setiap launching. Keren sekali sih Pak Andi ya. Ini profilnya beliau ada banyak sekali, dapat penghargaan, dapat dari IPW, kemudian juga inovatif property marketer, kemudian pemasar properti paling inovatif, the inspiring marketer, kemudian the most influential property figure in marketing, kemudian juga most influential property figure in marketing. Waduh, banyak sekali. Ya, jadi itu sekilas tentang Pak Andi. Jadi nanti kita akan gali-gali profilnya beliau ini lebih detail selama 1 jam ke depan. Nah, Pak, apa kabar nih di Jakarta? Boleh diceritakan sekarang bisnisnya bagaimana? Terus kemudian apa sih background Pak Andi kok akhirnya nyantol di dunia properti dan jadi salah satu begawan properti di Indonesia saat ini? Silakan. Baik, jadi terima kasih Bu Endang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, ini semua karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, tapi juga menjadi satu beban juga buat saya. Karena akhirnya banyak tentu orang yang mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi kalau pada saat bertemu dengan saya gitu. Jadi selalu saya menjadi deg-degan ya. Iya. Tapi hari ini nggak deg-degan kan Pak? Ini hari ya sedikit deg-degan tadi persiapannya, makanya istirahat juga. Oke, go ahead. Jadi
Saya itu kalau kondisi properti di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya ya kita sama-sama tahu ya ada beberapa tetapi kita tetap bersyukur lah industri properti sebetulnya ada beberapa yang masih bisa menjual, masih bisa jualan, masih bisa bagus dan sesuai dengan apa yang selalu coba saya katakan bahwa jangan berpaku hanya kepada tim sales. Jadi di dalam kondisi-kondisi sekarang ini Anda kalau sebagai developer coba dicek. Jadi yang seperti yang saya adakan kebetulan saya juga di dalam masa pandemi ini PSBB saya menelurkan beberapa bisnis baru gitu ya. Bu Endang juga tahu ya. Yes, luar biasa. Salah satunya itu adalah sekolahan yaitu namanya ProLab School of Property bersama Bro Ali Tranggada dan juga bersama dengan Bro Pinpin. Jadi kita selalu panggilannya bro-broan tuh di situ ya. Selain itu saya juga buka kelas sendiri, kelas marketing 12 jam bersama saya kupas tuntas semuanya tentang apa yang ada di apa yang saya ketahui semuanya. Nah, jadi kita harus cek dulu sebelum COVID itu properti kita seperti apa sih? Apakah kita masih bisa jualan? Kalau masih jualan pada saat COVID ini gimana? Masih bisa jualan nggak? Kalau masih bisa jualan berarti Anda memang sudah on the track. Kalau sebelumnya Anda masih bisa jualan, tapi pada saat COVID ini Anda tidak bisa jualan, berarti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu market yang berubah dan Anda harus cari perubahannya itu apa. Tapi kalau sebelumnya Anda sudah nggak bisa jualan, sekarang juga nggak bisa jualan, berarti produknya harus dioplas. Itu operasi plastik gitu. Nah, tetapi banyak developer yang saat ini adalah pada saat belum kondisi itu hanya tim salesnya yang dipecut. Ayo jualan, sales harus jualan. Marketing kemudian dilakukan dengan promosi besar-besaran. Padahal namanya marketing itu bukan hanya dipromosi dan sebagainya. Promosi digenjot sekencang-kencangnya pun percuma kalau menurut saya. Kalau tidak produknya tidak diperbaiki terlebih dahulu. Jadi pada prinsipnya adalah produk yang harus dibenahi terlebih dahulu. Nah, saya sendiri properti, makanya saya lihat banyak properti di Jakarta, Bu Endang, launching banyak yang berhasil. Ya, saya lihat banyak sekali berhasil ya. Dari grupnya Ciputra berhasil, dari grupnya Sinarmas berhasil, dari grupnya Sumarekon berhasil gitu. Dan juga ada beberapa developer. Ya, betul. Ada beberapa developer kecil yang lainnya atau menengah lainnya pun berhasil menjual. Kenapa? Karena mereka bisa mengikuti apa yang disebut dengan market tadi gitu. Jadi tidak sesuai dengan kehendak dia, tapi dia bisa membuat market itu bergairah. Kalau kondisi sekarang kemampuan orang membeli properti itu masih ada banyak sekali, bahkan perbankan sekarang ini lagi kelebihan likuiditas. Sedangkan bunga bank kita sama-sama tahu bunga bank Bank Indonesia sendiri bunganya sekarang tinggal 4%. Ya sudah turun banyak sekali 100 basis point loh. Hanya dalam tempo 4 bulan itu 100 basis point itu nggak pernah ada dalam sejarah bunga Bank Indonesia diturunkan sampai seperti itu. Sehingga akan mempengaruhi daripada deposito. Nah, sekarang ini apa yang paling menarik di investasi properti? Kenapa? Karena di pasar modal sendiri sekarang naik turun ya sahamnya dan kita tidak menentu seperti itu. Sedangkan di emas sekarang orang kalau mau beli emas sudah ketinggian, sudah sampai sudah hampir 100.000 bahkan sudah lebih. Nah itu juga menjadi masih bisa kita investasi emas seperti itu. Nah yang pasti itu adalah properti. Jadi kondisi sekarang adalah kalau memang punya duit beli properti. Kondisi sekarang taruh di perbankan itu pasti akan kalah dengan inflasi. Ya inflasi ini akan tinggi. Ini akan terjadi dan kita tinggal menunggu aja pengumuman daripada Q1 kita lolos, Q2 kita minus, Q3 ini kita nggak tahu seperti apa. Kalau sampai Q3 ini minus berarti suatu negara kalau 2 kali minus pertumbuhan ekonominya dianggap sebagai resesi. Nah ini juga harus kita pahami semua masalah di sini. Nah background saya kalau Bu Endang nanya, saya ini pengalaman kerja saya kalau dulu saya kerja udah lama bener ya, saya kerja udah 30 tahun saya. Dan saya dengar benar-benar start from zero ya Pak, you start from sales gitu ya?
Ya, saya bukan start from sales, saya start from SPB. Sales What is Promotion that? Boy. Oh wow, amazing, lebih basic lagi ya. Wow, Lebih basic keren. lagi. Jadi saya started dari SPB, Sales Promotion Boy. Jadi bukan saya, karena bukan SPG, karena itu SPB. Jadi Yes, Sales yes, Promotion yes, Boy. yes. Ya. Ya. Saya berempat bersama teman-teman saya dari kampus, dari Untar waktu itu. Ada satu perusahaan properti mau pameran, mereka butuh orang yang jaga, dan kebetulan itu adalah yang punya adalah kakak daripada teman saya. Dan dari situ kita jaga pameran. Dulu itu nggak punya duit, saya nggak kos, kiriman dari orang tua. Dulu tuh hoka-hoka bento tuh mahal banget, dan kita dibayarnya pameran itu dengan hoka-hoka bento. Oh my god. Dapat komisi. Dari situ. So beneran start dari nol ya Pak ya? Ya, ya. Dari situ saya diajak selesai pameran, ada seorang bule datangin kita, mengajak join untuk jadi salesnya mereka. Dan waktu itu penghasilan saya dikasih salary, dan karena itu perusahaan asing, itu saya dikasih salary 2 kali daripada kiriman dari orang tua saya. Oke. Orang tua dari mana Pak asalnya? Bukan Jakarta dong? Saya dari Lampung. Oke. Saya dari Lampung, dekat ke Palembang tuh. Pempek juga di Lampung banyak ya? Pempek juga di Lampung banyak. Nah, jadi saya dari situ saya dikasih salary saya 2 kali daripada bukan income ya, tapi kiriman dari orang tua saya. Sehingga saya pada saat itu saya bilang sama orang tua saya, sudah mau saya dikirim lagi, karena saya tahu posisi orang tua saya, posisi ekonominya juga sedang jatuh waktu itu. Dan ya saya bilang ya sudahlah, saya mau saya dikirimin lagi. Saya usaha sendiri, saya punya penghasilan sendiri. Dan dari situ saya dari tahun 90 berarti saya sudah tidak lagi menerima kiriman dari orang tua saya. Itu jadi biayain semuanya sendiri. Dan sampai saya sebagai sales eksekutif, jadi supervisor. Waktu itu jadi supervisor juga ditantangin sama pimpinan. Kalau bulan ini jualan paling banyak akan menjadi sales supervisor. Sebetulnya itu salah juga ya. Jadi tapi waktu itu ya pokoknya saya menjadi, ya bayangkan saya itu cuma baru berarti semester 5 saya sudah supervisor. Wow. Dan sales saya itu udah pada lulus dan udah tua, udah apa segala macam, dan saya mimpin waktu itu menjadi sales supervisor. Dan ya itulah karir saya supervisor, sales manager, asisten marketing manager, senior marketing manager, general manager, deputy director, managing director, president director, ya gitulah. Semuanya saya lalui. Jadi kalau sekarang di posisinya Pak Andi, mau ngomong apa aja, you have been there gitu ya. Pak Andi sudah pernah menjalaninya gitu ya. Iya, jadi kalau orang sales mau bohong-bohong sama saya, tolong pikir-pikir lagi, karena saya juga dulu mau bohong. Nggak tahu kan pasti, nggak taunya bobo siang gitu kan, itu udah biasa banget kali ya Pak. Ya, dulu tuh saya tuh juga dulu nakal, artinya saya waktu saya jadi sales property, saya nyambut jadi sales pager. Oke, pager? Karena saya mau mendapatkan pager, dulu kan handphone nggak ada. Iya. Mungkin jadi pager gratis. I see. Jadi supaya dapat pager gratis, saya kerja double. Kebetulan kantornya satu gedung. Jadi saya yang itu adalah kalau yang pager itu kita meeting, saya udah tahu 8:30 kita meeting sampai jam 9. Jadi saya pagi-pagi saya absen dulu ke perusahaan yang propertinya untuk sebagai konsultannya, sebagai salesnya. Terus kemudian saya turun ke bawah, saya ikut meeting dulu sama sales pagernya, di briefing sama manajer. Selesai, saya naik lagi ke atas gitu. Karena saya Badung juga ternyata ya, sales yang Badung. Jadi saya sudah tahu bagaimana Badung-Badungnya sales. Jadi waktu itu nongkrongnya ada di, dulu belum ada Starbucks ya, dulu nongkrongnya itu di Giliang. Biliar, ya. Di biliar itu saya banyak ketemu sama sales mobil, sales motor. Kita tukar-tukaran kartu nama klien di situ. Sambil main biliar. Jadi tidak visit tapi tukeran kartu nama biar untuk laporan leads hari itu gitu ya. Wah, jago.
Nah, Pak Andi, tadi kan berarti memang dari awal startnya itu memang sudah di perusahaan properti ya, and then nyantol sampai sekarang, oke? Terus kalau boleh jujur, siapa mentor atau gurunya Pak Andi di bidang properti? Pasti kan banyak lah bos-bos yang dulu. Kalau Pak Andi yang akuin sebagai mentor atau guru tuh siapa sih? Oke. Saya sampai sekarang gaya kepemimpinan saya di dalam saya sebagai leader, sebagai pemilik perusahaan juga, itu saya sangat hormat sekali yang namanya Bapak Glenn Hendra Gunadirja, Direktur dari Duta Pertiwi. Terakhir beliau juga setelah pensiun di Agung Podomoro, terus sekarang ini beliau sedang mengurusi sebuah mall yang ada di Tanjung Priok. Ya. Beliaulah yang saya lihat kepemimpinannya luar biasa. Kepada saya beliau tidak pernah marah, dan kalau marah juga tidak berapi-api dan tidak menggunakan kalimat-kalimat kasar. Ya, dan ya saya bersyukur saya tentu saja tidak pernah dimarahin sama beliau, dan beliau memberikan saya kebebasan berpikir. Padahal pada saat itu saya di Duta Pertiwi masih sebagai junior lah, artinya cuma marketing manager biasa. Sedangkan dia sudah menjadi seorang direktur, di mana itu adalah menjadi luar biasa. Yang kedua, yang saya sangat hargai dan sangat saya respect dan sampai sekarang saya kangen momen-momen itu adalah dengan Bapak Sucipto Nagaria, owner daripada Sumarekon. Jadi beliau adalah sosok orang yang sangat bisa mengapresiasi karyawan-karyawannya. Dan keluarga ini, keluarga Nagaria ini, Sucipto Nagaria ini, Bapak ini sangat-sangat humble. Anak-anaknya pun semuanya humble sekali. Ibunya, istrinya itu humble sekali. Istrinya, bayangkan sebagai seorang istri konglomerat bisa bicara kepada kita sebagai karyawan-karyawannya bahwa saya ini ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa. Tolong ajari saya. Oh my gosh, Itu. Jadi nggak bosi gitu ya, nggak like nyonya gitu ya? Tidak seperti itu. Dia tidak sok tahu. Beliau tidak sok tahu. Beliau begitu, wah luar biasa. Begitu juga dengan kedua anaknya. Waktu itu ada anaknya yang tertua sedang saya temani dan akan pergi. Dia telepon supirnya lagi makan. Dia bilang, oh kamu makan aja dulu. Kamu ngabisin makan dulu, kamu tenang dulu, habis makan kamu istirahat dulu sebentar, baru terus kemudian kamu jemput saya. Kalau udah selesai kamu WA saya. Waktu itu bukan WA, waktu itu telepon saya, SMS saya. Wow, saya bilang ini anak bos ini. Memanusiakan manusia gitu ya. Betul, kalau orang bilang ngewongkan manusia, nah ini dia keluarga mereka ini adalah ngewongkan manusia. Dan kalau untuk properti saya banyak belajar juga dari beliau, dari Pak Sucipto Nagaria, bagaimana waktu itu saya launching ruko, itu habis hanya dalam tempo 2 jam. Ruko itu dalam 2 jam habis. Saya sudah siapkan ruko yang lain untuk saya launching. Saya minta izin sama beliau dan beliau katakan tidak boleh launching. Pak, ini kalau kita launching lagi saya yakin habis, pasarnya masih ada. Beliau katakan tidak, harus jaga. Harus buat keseimbangan. Bayangkan. Kalau dia hanya profit oriented, ya udah hajar gitu ya. Hajar, sikat, jual terus katanya gitu. Beliau enggak, stop katanya. Wah, saya bilang ada apa nih? Dari situ saya banyak belajar. Got it. Pak. Nah, kalau di momen pandemi saat ini, waktu yang baik untuk jual ataupun beli properti, apakah ini juga on the right time gitu untuk kita invest atau beli? Tadi mungkin di awal sudah disinggung. Betul, ini adalah on the right time untuk kita membeli, karena saya sendiri di Facebook saya, di Instagram saya kemarin saya sempat nyetuk, saya bilang adalah penjualan properti naik, harga properti turun. Ya, penjualan properti naik, harga properti turun. Ya. Artinya apa? Harga propertinya sekarang ini turun. Banyak developer gak berani ngasih harga mahal kok. Betul. Permintaan apapun juga diakomodir gitu ya, permintaannya si customer ya. Ini saatnya. Semuanya disikat. Semuanya bisa kita beli kondisi sekarang sebagai investor atau sebagai buyer kalau Anda membutuhkan properti. Karena developernya nggak ada yang berani ngasih harga mahal. Kalau bicara tadi berarti kan
sekarang ini saat yang tepat untuk kita invest seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau menurut Pak Andi peranan online dan offline di dalam penjualan? Karena kan ini two things ini nggak boleh pisah gitu kan. Tetap online-nya juga kita jalankan, tapi juga back end-nya ini kita juga harus siapkan si offline-nya ini. Nah, seberapa penting sih peranan kedua online dan offline ini di dalam penjualan properti? Ya, properti dalam kondisi sekarang ini adalah sebetulnya di aplikasi saya itu kita punya tagline yang namanya high tech dan high touch. Ya. Karena properti ini harus high tech dan high touch. Kenapa high tech dan high touch? Kita harus menggunakan teknologi. Karena sekarang semuanya harus teknologi. Jadi kita customer gathering pun tidak usah menggunakan sampai offline. Ya, tetapi karena ini harganya mahal. Ya. Karena ini harga yang dibeli properti itu adalah nilai yang cukup tinggi, maka dibutuhkan yang namanya high touch atau offline. Jadi developer sekarang ini harus mempersiapkan semua, baik itu show unitnya, rumah contohnya itu harus ready ya. Kalau nggak bisa lagi, dulu aja kita sudah seperti itu ya, tapi kita juga nggak bisa menggunakan virtual. Ini loh 360 virtual itu hanya untuk menggambarkan saat ini kondisi saat online. Tetapi kita juga harus mengundang customer-nya. Kenapa? Karena properti ini kan ada menghadap utara, selatan, barat, timur, dan juga kemudian layout-nya, kemudian juga misalnya sama-sama tipe 21 tapi apartemen tipe 21 tapi apartemennya juga 21 itu berbeda. Kita mau jadi banyak hal yang memang harus high touch. Nah, kita melihat beberapa developer juga sudah melakukan itu, walaupun mereka menjual secara online, tetapi offline-nya mereka sudah siapkan, rumah contoh sudah siap, semuanya sudah siap, ready, dan sebagainya. Nah, ini paling penting juga. Jadi, pentingnya mana? Dua-duanya harus dijalankan. Oke, nah kalau secara proporsi berarti 50-50 gitu ya, tetap offline dan online itu kita jalankan semua seperti itu, bukannya online kita harus jalankan lebih besar seperti itu. Gimana kalau menurut Pak Andi? Betul, itu sangat betul sekali. Dan sekarang ini adalah tugasnya para marketer, bagaimana caranya bisa mengundang para konsumen itu datang untuk ke site, ke proyek. Dan saya yakin justru sekarang saya punya keyakinan kalau pada saat dulu kalau ilmu sales bilang konsumen kalau sudah datang ke kantor marketing, berkunjung ke kantor marketing, bisa 70% itu sudah pasti membeli. Tinggal 30% adalah peranan seorang sales bagaimana meyakinkan sehingga mereka konsumennya mau untuk membeli 100%. Nah, kondisi sekarang lalu sampai customer bisa datang ke lokasi, Anda bisa menghubungi customer, terus kemudian customer itu datang ke lokasi, itu 95% konsumen itu mau beli. Ya, jadi kalau karena betul-betul sudah bereffort gitu ya, ada betul, oke. And then kalau konsumen sampai tidak bisa membeli, tidak mau beli pada saat sudah datang ke lokasi dan dia tidak mau beli, berarti salesnya ngapain gitu ya? Introspeksi diri sebagai seorang sales, Anda harus introspeksi diri. Ada salah apa saya gitu? Apalagi sampai 2 customer Anda datang, dua-duanya nggak beli, nggak langsung kasih booking fee atau NUP, berarti Anda harus introspeksi diri. Bukan barangnya yang jelek lagi, bukan siapanya yang jelek lagi, Andanya yang harus introspeksi. Oke, artinya secara digital kan sudah dijelaskan, this is produk bagus gitu kan, 360-nya kita udah berikan secara virtual reality, terus kemudian dia sudah punya desire untuk datang, tapi pas datang nih si sales nggak mampu meng-convince gitu, sampai dengan dia akhirnya bayar. Properti ini kalau saya nggak beli saya rugi, seperti itu, bener nggak? Betul, jadi AIDA-nya itu harus jalan semua kan. Kita dari sisi marketing kita ada attention, attention, interest, ya, desire dan action. AIDA. Oke, baik. Nah, Pak, kalau saat ini kalau media online apa saja sih platform yang paling bagus untuk properti yang dipakai menurut Pak Andi? Tetap masih saya lihat adalah Facebook ya, kemudian Instagram, itu juga masih bagus. Dan terakhir ini saya lagi seneng main TikTok. TikTok ini menarik ya. Saya pernah bukan rapat ya, kita ada diskusi gitu. Saya yang paling tua,
Terus saya Ya. tanya ada yang main TikTok nggak? Kok nggak ada, saya sampai malu, kok saya paling muda tapi saya sendiri main TikTok gitu loh. Ya. Tapi kayaknya memang usernya sekarang paling besar malah TikTok ya. Ya. Nah, untuk itu tungguin 2 bulan lagi saya punya aplikasi baru yang menarik. Asik, berarti yang mendengar hari ini tuh yang mendengar pertama kali akan ada aplikasi baru dari Pak Andi seperti itu ya. Nah, Pak Andi, ini kita masuk ke kita masuk ke pokok daging hari ini ya. Jadi boleh diceritakan nggak portofolionya Pak Andi tadi waktu di CV kan jualan 1 triliun yang sangat fenomenal. Jadi dalam 10 jam Pak Andi berhasil rekor memecahkan penjualan 1 triliun. Boleh dijelaskan nggak Pak secara teknis gitu? Dari awal preparation, ini kan kita ngomongin project primary. Nah, dari awal preparation sampai dengan eksekusi, gimana sih Pak? Baik, jadi sebetulnya waktu saya pegang proyek ini, saya sebutkan aja ya nama proyeknya, nama apa ya Bu Endang ya? Nggak apa-apa. Jadi Jakarta Garden City itu saya kebetulan saya di situ dipercaya sebagai presiden direkturnya. Jakarta Garden City ini adalah anak perusahaan atau bagian daripada Modern Land. Modern sendiri saya sebagai managing director di holding dan juga sebagai presiden director di anak perusahaan yaitu Jakarta Garden City. Waktu kita awal launching, jadi Jakarta Garden City ini sebetulnya dulu itu sudah sangat dipegang oleh satu company sebelumnya, itu penjualan maksimal 1 tahun itu hanya 300 miliar dan sahamnya Modern Land itu hanya 49% pada saat itu. Akhirnya kita take over sahamnya yang 51% sahamnya dari perusahaan itu, dan akhirnya saya diminta untuk menjadi sebagai presiden direktur di sana. Singkat cerita, saya ubah semua konsepnya. Jadi namanya tetap Jakarta Garden City, tapi wilayah konsepnya itu saya ganti. Jadi saya buat cerita. Jadi Anda kalau punya satu produk, Anda harus bisa memberikan cerita. Cerita itu apa? Cerita itu nyawa. Cerita itu punya siapa ini sosoknya Bu Endang ini harus kita ceritakan. Dia sebagai ibu rumah tangga, dia sebagai bisnis entrepreneur, sekaligus juga dia adalah sebagai lecturer, misalnya seperti itu. Jadi harus dibikin story-nya. Nah, setelah story-nya dapat, kita harus cari siapa storyteller-nya, siapa orang yang mau menceritakan ini semua. Dan waktu itu saya ambil keputusan saya sendiri yang menjadi storyteller-nya, walaupun saya yang menciptakan story-nya itu sendiri. Story-nya, konsep ceritanya itu adalah saya bagi 3 wilayah besar untuk saya berikan, karena itu luasnya 370 hektar. Saya bagi 4, 3 untuk residensial, 1 untuk komersial. Jadi saya buat cerita sedemikian rupa sehingga seorang marketing promosi itu gampang untuk menceritakan di dalam suatu mengkomunikasikan ke billboard atau dalam bentuk apanya segala macam. Contohnya saya satu kawasan 100 hektar itu saya sebut namanya Garden City. Karena apa? Karena memang dari awal nih proyek kan saya yang lanjutin. Nama-nama klaster-klaster ini di situ adalah nama-nama pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Sehingga saya kasih nama kawasan Garden City. Terus kemudian di paling belakang itu dia dekat dengan banjir kanal timur dan di tengahnya itu ada aliran sungai kecil. Sehingga saya sebut itu daerah situ namanya River Garden. Dan setiap klaster-klaster di situ saya kasih nama-nama sungai. Jadi ada Thames, ada Mississippi, ada Lassen. Jadi sungai-sungai terbesar dan terkenal di dunia. Terus kemudian ada satu lagi yang sekarang bekerja sama dengan Astra. Itu adalah karena ada danau di tengahnya. Saya sebut di sini adalah sebagai Lake Garden. Waktu itu sebelum Modern Land join dengan Astra, di sini namanya Lake Garden, di mana klaster-klaster itu semua nama-namanya nama-nama danau terkenal di dunia. Nah, seperti itu yang saya bikin story. Tapi story itu nggak cukup hanya di situ. Kemudian kita mikirkan lagi namanya target market, Bu Endang. Nah, banyak developer di dalam memasarkan atau membuat suatu produk kemudian target marketnya itu bias. Target marketnya siapa? Investor.
investornya investor yang seperti apa, Oke. investornya yang macam apa. Kemudian apakah produk ini sudah bisa menjadi produk investor? Strateginya apa? Supaya komunikasinya bagaimana? Supaya investor ini tertarik gitu kan kalau udah investor. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari lagi adalah market share. Nah, ini dua hal ini yang saya lihat banyak developer yang kalau datang, karena kebetulan saya juga adalah punya perusahaan konsultan. Jadi konsultan saya beda dengan konsultan yang lain yang feasibility study. Saya tidak melakukan feasibility study ya. Walaupun saya bisa melakukan feasibility study, tapi feasibility study yang sederhana yang saya berikan gitu. Kenapa? Karena saya bukan analis. Jadi saya ini adalah praktisi. Jadi saya akan bicara melalui dari kacamata praktisi. Banyak sekali yang developer ini bilang target marketnya A, tetapi ternyata market share-nya nggak sampai gitu. Oh, itu dekat kampus. Target marketnya siapa? Mahasiswa. Saya tanya, mahasiswanya nyewa, mahasiswanya mau ngekos atau mahasiswanya beli? Kalau udah ditanya gitu, developer pokoknya dua-duanya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Strateginya berbeda, bahasa komunikasinya berbeda. Terus kemudian banyak, sorry to say, saya harus bicara apa adanya, Pak. Saya sudah banyak baca feasibility study dari developer kasih ke saya. Ada satu developer besar juga ngasih feasibility study ke saya. Nih, saya sudah pakai FS ini, saya mau bikin proyek untuk bikin dekat kampus. Di situ ada 5 kampus. Oke, pasti Bapak bilang suruh mahasiswa kan. Nah, saya tanya lebih dalam lagi, Bapak mahasiswanya mau ngekos atau apa segala macam. Bapak tahu nggak berapa mahasiswa di sana, jumlah mahasiswa di sana, dan berapa jumlah kampus apartemen yang sudah ada di sana. Market share-nya ada nggak? Kekuatan mereka, spending mereka untuk ngekos bisa nggak? Bapak tahu nggak mahasiswa-mahasiswa itu lebih baik dia ngekos yang bisa parkir mobil, nggak usah bayar parkir mobil. Nggak usah bayar service charge IPL lagi. Ngapain saya di apartemen? Karena di apartemen itu bayar service charge, bayar IPL, bayar parkir lagi, udah parkirnya. Iya, banyak lagi side cost lagi ya gitu per bulan ya. Betul, betul. Nah, ini targetnya kemana Pak kalau untuk mahasiswa begini apa segala. Jadi, tolong kalau kita buat suatu produk, kita harus lihat dulu target market dan market share. Nah, waktu itu target marketnya saya lihat adalah memang ini kebanyakan hanya investor. Nah, investor yang mana? Investor yang mau mendapatkan capital gain. Oke. Itu. Target marketnya waktu itu adalah investor yang mau mendapatkan capital gain. Jadi jelas kan? Nah, bagaimana sekarang kita membuat cerita mengenai capital gain? Jadi waktu pertama kali saya buat di Jakarta Garden City itu, waktu saya disuruh pegang proyek itu, jujur saya juga setengah mati juga mikirnya, sampai stres saya. Satu, yaitu dia. Karena banyak yang bilang saya ini jagonya Jakarta Barat Jakarta, Tangerang. Oke. Saya kalau Barat Jakarta, Tangerang, ejen-ejen semua mau jualin produk saya. Coba sekarang ditantangin di Timur Jakarta, di Jakarta Timur, bisa apa enggak? Itu banyak yang lagi menunggu gebrakan-gebrakan saya. Itu dia makanya saya bilang, saya bersyukur Tuhan memberikan karunia kepada saya, tapi saya juga menjadi satu beban juga, pusing juga gitu ya, karena kita harus selalu berpikir gitu. Iya, betul. Nah, terus saya buat cerita. Akhirnya saya buat cerita. Kenapa? Karena Jakarta Garden City itu dulu disebutnya adalah cakung cilincing. Lawannya itu adalah Kelapa Gading yang udah pasti kepala naga. Yes. Naga lawan cacing. Waduh, cakung cilincing. Terus kemudian banyak kontainer, banyak pabrik. Pokoknya banyak handicap. Saya buat cerita akhirnya. Karena di daerah Bekasi, waktu itu kebetulan memang harga tanahnya kita masih 8 juta. Ya, waktu itu saya naikin baru di 12 juta. Ya. Sampai 12 juta. Waktu itu 8 juta per meter. 8 juta saya bilang, Kelapa Gading sudah berapa? Kelapa Gading waktu itu sudah 20, harusnya Kelapa Gading sudah 30. Saya cuma bilang, di dalam bahasa komunikasi saya bilang, ini adalah sunrise property. Nah, itulah istilah sunrise property mulai bergema, mulai tren ya. Tren sunrise property. Kenapa? Sebetulnya sunrise property saya cerita pada saat saya di Sumarekon. Sumarekon itu dulu saya kantornya itu yang sekarang dipakai English First, kantor pemasaran Sumarekon Depok.
Itu depan tuh lampu merah. Lampu merah tuh kalau saya pulang kerja, itu lampu merah itu paling cuma ada 3 mobil, 4 mobil doang. Sekarang lampu merahnya ditutup karena kalau dikasih lampu merah macetnya luar biasa, macet total. Nah, artinya dulu seperti itu. Nah, dulu saya nggak ngomongnya sunrise, saya cuma bilang gini waktu saya di Sumarekon, saya bilang kalau mau tahu Sumarekon Serpong ini 5 tahun seperti apa, lihat Kelapa Gading. Oke. Lihat Kelapa Gading sekarang gitu. Oke, jadi benchmarknya itu Kelapa Gading dulu gitu ya. Oke. Developernya sama. Jadi saya gampang sekali karena waktu itu kan saya cuma mau bicara mengenai oke, lu nggak mampu di Kelapa Gading, lu beli aja di Sumarekon Serpong karena pengembangnya sama, dibuatnya akan sama gitu ya. Dan apa yang saya utarakan itu sekarang terjadi bahwa sekarang di Gading Serpong, Sumarekon Serpong itu udah luar biasa ramenya. Dan kalau ada yang nanya customer saya yang masih lama nanya, Pak Andi apakah masih berlaku? Mau lihat Gading Serpong ini 5 tahun seperti apa? Apakah masih berlaku? Masih berlaku. Lihat Kelapa Gading sekarang, gitu loh. Bahwa 5 tahun lagi juga Sumarekon Serpong atau Gading Serpong akan seperti itu. Nah, saya akhirnya buat saya lihat di Sumarekon Kelapa Gading, di Kelapa Gading itu harga bukan cuma Kelapa Gading, tapi di daerah Kelapa Gading itu harga 30 juta. Tapi waktu itu saya bilang Kelapa Gading itu harganya baru 20 juta. Ya. Kelapa Gading itu 20 juta. Sedangkan di Bekasi itu 10 juta. 20 tambah 10 itu 30 juta. 30 juta bagi 2 itu 15 juta. Kenapa bagi 2? Karena Jakarta Garden City lokasinya adalah di tengah-tengah antara Bekasi sama Kelapa Gading. Artinya harusnya harganya saya punya di Jakarta Garden City adalah 15 juta. Dan sekarang saya baru dapat jual 8 juta. Inilah yang saya bilang sunrise. Karena waktu itu kita tahu bahwa Ion Mall mau bangun dan IKEA juga kita sudah deal dengan IKEA untuk bangun dan sebagainya. Jadi kita tahu ini akan menjadi suatu kawasan yang ramai. Jadi saya bilang inilah saatnya Anda membeli Sunrise Property yang harganya hanya 8 juta, roomnya untuk menjadi 15 juta ada alasannya. Jadi banyak developer bilang ini adalah investasi properti tapi nggak dikasih tahu alasannya. Oke. Jadi logik itu masuk gitu ya. Otak kanan, otak kiri si pembeli itu dihajar semua gitu ya. Betul. Karena begini Ibu. Satu, orang makin banyak duit itu makin pintar dan makin pelit. Oke. Ya, ini hitungannya makin kenceng gitu ya. Kalkulatornya udah nggak perlu kalkulator. Ya. Karena dia tahu nyari duitnya susah. Betul. Orang makin kaya itu makin pintar dan makin pelit. Jadi kita harus punya logik, kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa masuk akal. Ya, jangan bilang ini harga harus naik, ini pasti naik. Naiknya kenapa? Ya karena memang naik. Karena developernya mau naikin, ya developer boleh aja naikin setinggi langit. Marketnya bisa terima nggak? Daerah situ bisa terima nggak? Kondisinya bisa terima nggak? Nah ini harus diperjelas semuanya. Kira-kira gitu. Reasonable atau tidak gitu ya. Dan kita berarti Pak Andi juga sajikan secara angka-angka, kemudian fakta seperti itu ya. Nah, Pak Andi, waktu itu metodenya pakai apa? NUP kah atau langsung ke pembelian atau seperti apa? Waktu itu NUP. Jadi NUP itu sebetulnya kalimat NUP ini timbul pada saat di Sumarekon Serpong. Yes. Jadi kayaknya memang itu pionirnya ya dulu ya. Iya, waktu itu kita mau launching, mau jualan itu 3 hari sebelum jualan itu udah ngantri orang banyak, sampai tiduran di depan kantor marketing. Nah waktu itu saya jual 240 unit rumah dalam tempo 4,5 jam. Dengan total volume? Saya lupa berapa angkanya. Cuma waktu itu daerah itu launching pertama kali Sumarekon Serpong launching itu yang pertama kali. Dan itu diantri sampai 3 hari oleh konsumen. Nah, timbullah di situ namanya NUP. NUP itu bukan nomor urut pembelian, tapi nomor urut pengundian. Oke. Waktu itu nomor urut pengundian untuk pilih unit gitu ya. Ya, jadi gini, karena kan begitu saya tanya siapa yang di sini pertama kali datang, semuanya angkat tangan. Ya udah kita bingung, udah nggak usah rebut-rebutan karena tadinya rebutan. Itu sampai terjadi hampir kekisruhan. Akhirnya kita bilang udah nggak usah rebutan, ini daftar nomor 1 Bu Endang, KTP-nya mana? Ini ada, oke, Bu Endang nomor 1. Tapi bukan berarti Bu Endang memilih nomor 1.
Oke. Nanti sampai sekian ratus orang setelah dipilih, baru kemudian dikocok tuh. Jadi Oke. Bu Endang nomor 1 bisa aja Bu Endang jadi nomor 10, bisa dapat Ya, nomor 100 gitu pada saat diambil undiannya. Jadi semuanya fair dan nomor undian itu tidak boleh diganti. Kalau Ibu Endang dapat nomor, walaupun Ibu Endang ternyata daftarnya itu nomor 100, tapi begitu diundi dapat nomor 1, kemudian Bu Endang ganti dengan namanya Ibu Asih gitu, nama KTP-nya oleh agennya, itu nggak boleh. Dianggap angus, kalau mau ya sama Bu Endang. Gitu. Nah, Pak, korelasinya kalau sekarang kita pakai NUP itu masih relevan nggak kalau di kondisi penjualan saat ini? Begini, hati-hati dengan NUP, Anda akan malu. NUP itu dilakukan, namanya nomor urut, makanya dulu tuh namanya nomor urut pengundian, sekarang nomor urut pengundian. Ya, sah-sah aja sih masih pakai NUP, sah-sah aja. Tapi sebetulnya NUP itu dilakukan kalau kita sudah yakin bahwa produk kita oversubscribe. Tapi kalau kita oversubscribe, cobalah cari cara yang lain. Banyak kok cara yang lain gitu loh. Sampai waktu itu saya agent ya, sekarang agent yang disuruh beli NUP. Tapi juga NUP yang tidak refundable gitu kan. Untuk apa kalau NUP refundable kan artinya si agent sendiri itu ya nggak effort maksimal untuk menjualin si NUP itu, betul nggak sih? Nah, betul. Nah, NUP refundable, NUP non refundable. Nah, kalau NUP non refundable kenapa nggak sekalian jualan aja? Yes, nggak perlu lagi ya NUP. Jadi banyak istilah-istilah yang menurut saya kurang pas dalam kondisi sekarang. Dulu saya pernah, kalau untuk agent saya kasihnya apa? Commitment fee. I see. Kalau lu yakin, lu komit. Tapi kita juga dari developer, karena si agent sudah komit, kita juga harus komit bisa memberikan reward. Waktu itu saya pernah pegang proyek, saya sebutin aja brand di sini. Saya diminta untuk menjual produk dari Ciputra, dari Citra Garden, gitu. Dari Citra Garden itu di Citra Garden, Citra 8 ada ruko di sana. Nah waktu itu ruko itu kita jual. Saya bilang ke agent-agent, Anda harus bayar komitmen fee minimal 5 juta, non refundable, dan harus ambil minimal 5. Berarti harus bayar 25 juta. Tapi kalau berhasil mereka jual, itu saya kasih closing fee-nya luar biasa. Jadi 5 juta itu menjadi 35 juta kalau nggak salah, kali 7. Jadi waktu itu mereka ragu-ragu juga, karena 5 juta hilang loh ini. 5 juta ini hilang. Gitu. Akhirnya mereka mau, ya penjualannya ya puji Tuhan ya, alhamdulillah penjualannya bagus. Dan malah ya mereka gini rame-rame, kemudian kita rame-rame aja 5 orang rame-rame gitu. Antara agent ini, antara MBMB ini mereka 5 orang kumpulkan, ternyata setelah itu kurang nelfon saya, Pak 5 udah habis Pak, kita masih tetap mau dapat nih kali 7, gimana caranya apa segala macem gitu, boleh nggak ya? Saya telepon ke developernya, udahlah kasihlah, kan mereka udah berhasil, udah nggak usah pakai komitmen lagi lah, mereka sudah langsung bayar, langsung jualan, karena mereka lebih semangat jualannya karena dapat fee-nya besar, karena memang kita sudah ada budget ya, memang sudah kita budgetkan dari awal, akhirnya itu bisa kita kasih semua. So sekarang ini juga banyak nih, wah ini undang nih PK banyak yang datang apa segala macam, suruh bayar. Ya, MA-nya yang diundang, MA-nya, MB-nya nggak mau datang, member brokernya nggak datang, MA-nya datang. Percaya sama saya, tidak banyak MA yang mau keluar uang untuk bayar NUP. Yes. Dia berharap MB-nya yang bayarin NUP. MB-nya nggak datang, ya udah selesai acaranya, betul kan? Atau mungkin program untuk MB-nya juga kurang menarik gitu yang digaungkan oleh si developer, bener nggak? Betul. Pasti bilang kok stylenya mirip Pak Ahok. Iya Pak, dari dulu waktu Pak Jokowi sama Pak Ahok kampanye, saya juga selalu dibilangnya mirip sama Ahok. Iya, cuma Pak Andi nggak pernah marah, tenang. Nah, Pak, tadi kalau bicara yang portofolio 1T tadi kan berarti target marketnya kita harus tahu, kemudian market share-nya juga kita sudah harus tahu seperti itu. Nah ada cara-caranya Bu Ena. Sama cara-caranya juga, sorry saya potong, sama cara-caranya juga. Kenapa cara-caranya? Tadi itu cara pertama saya. Cara pertama saya peluncuran klaster pertama. Begitu klaster kedua, ini yang menjadi 1 triliun.
waktu klaster kedua saya mau luncurkan, saya juga masih menggunakan bahasa yang sama, Oke. yaitu masih punya room. Karena waktu Oke. itu 8 juta, saya naikin 9 juta, berarti masih tetap ada room. Klaster kedua naik menjadi 9 juta per meter, Oke. dan itu masih ada room, berarti masih ada room menjadi 15 juta. Saya sudah siapkan itu semua, saya sudah siap, saya sudah dan itu saya sudah mulai berani masuk TV, sudah punya modal masuk TV. Oke, ya. Tapi Gencar TV ya juga waktu saya itu Pak pilih- Andi ya. Ya, TV-nya juga saya pilih waktunya yang tepat. Nah, ini Oke. saya waktu itu ada developer A sama developer B. Jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Saya ambil tengah-tengahnya, Bu. Gitu. Dan iklan saya cuma 5 menit. Saya TV-nya 5 menit, selain lebih murah, lebih mengena. Nah, I see. itu kita udah siapkan semuanya, Bu. Marketing Tapi plan sudah- Bapak buat 1 tahun ya? Enggak, jadi itu memang udah persiapan mau launching itu kurang lebih 3 bulan. Saya sudah siapkan Oke. semua. Tinggal sisa waktu tinggal 1 bulan itu saya udah kita geber. Jadi promosi juga jangan terlalu lama-lama ya. Kalau terlalu lama-lama Oke. nggak akan nggak kedengaran lagi. Effortnya juga harus Baik. besar. Jadi itu Baik. 1 bulan itu sudah 1 bulan udah tinggal H-8, H-7 itu harus tayang. Kita sudah mulai diserang, dan itu sebetulnya saya sudah tahu itu 2 minggu 3 minggu sebelumnya, itu bahwa ada 3 developer yang akan meluncurkan produk apartemen. Ya. Dan lokasinya itu ada di Cempaka Putih, ada di Kelapa Gading, dan di Kelapa Gading 2 dan di Cempaka Putih 1. Artinya itu kompetitor kita, langsung direct kompetitor. Ya. Saya pusing setengah mati, pagi-pagi saya lagi persiapan di toilet, tiba-tiba saya mendapatkan suatu hikmat lagi dari Tuhan. Langsung pagi itu saya ngajak meeting dan semuanya saya ganti, materi iklan semua saya ganti. Materi iklan-iklan yang lama itu jadi saya ganti semua. Ya. Jadi artinya juga Bapak jalankan ini ya, marketing MI-nya juga jalan ya? MI harus jalan, marketing intelijennya harus jalan. Saya ganti dan saya ganti menjadi buat apa beli apartemen kalau dengan uang yang sama bisa beli rumah. Habislah si apartemen itu. Habislah si my God. apartemen gitu. Jadi itu harus kita lakukan. Dan yang paling utama, Bu, yang saya selalu jalankan baik waktu saya di Sumarekon. Di Sumarekon itu saya jualan selalu habis satu hari penjualan sold out 100%. Kalau di Sumarekon dan sampai sekarang pun kalau saya mau meluncurkan suatu produk itu saya biasanya kita mengundang atau kita buat yang namanya FGD, forum grup diskusi. Siapa peserta forum grup diskusi itu? Itu adalah para broker yang mau jualan. Dan broker ini akan senang karena diajak diskusi. Padahal sebelum project itu dibuat planningnya ya Pak ya? Sebelum produk itu sebetulnya planningnya udah ada semua, tapi sebelum produk itu diluncurkan di pasar. Jadi si broker-broker ini bisa, artinya dalam waktu singkat kita juga bisa tahu bagaimana caranya ada kompetitor atau tidak, kan itu juga merupakan salah satu MI, sehingga kita bisa mengubah strategi promosi kita, strategi produk kita, strategi komunikasi kita dan sebagainya. Itu bisa kita rubah. Jadi pada saat kondisi waktu saya di Jakarta Garden City itu 1 triliun 10 jam itu seperti itu. Jadi saya siapkan FGD dulu, saya ajak mereka bicara, sekaligus itu sebetulnya memanaskan pasar. Jadi agent MB, member-member broker yang diajak bicara ini semuanya sudah excited. Wah, ada produk begini nih, ada produk begini. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah perbankan saya ajak. Yang kedua ada perbankan yang saya ajak. Jadi perbankan juga supaya perbankan ini excited untuk mendengar produk-produk kita dan sebagainya. Yang ketiga, karena dia akan menjadi corong juga gitu. Yang ketiga adalah loyal customer kita. Jadi customer loyal kita yang sudah ada. Nah, dengan ini kita dapat input dari mereka. Sekaligus memanaskan pasar sebetulnya. Sekaligus juga sebenarnya mereka menjadi pembeli-pembeli pertama seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan jangan lupa harus ada kalimat ini kalian yang tahu ya. Jangan kasih tahu yang lain. Jangan kasih tahu yang lain. Kenapa? Karena orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, semua manusia kalau dibilang pasti dilakukan. Iya.
first listener lah ya gitu. Ya. Oke, keren sekali. Jadi ilmu ini sebenarnya Pak Andi punya formula lebih detail, tapi beliau workshopkan karena memang kalau Instagram 1 jam tuh nggak akan cukup kalau kita ulik semuanya secara detail. Jadi kalau teman-teman mau 12 jam, Bu. Saya udah hitung. Iya. Ya, dan saya sudah ikutin itu, dan nanti teman-teman boleh silahkan japri ke Pak Andi, silahkan kalau mau tahu ilmunya lebih dalam dan lebih detail. Tapi hari ini sudah lumayan nih, saya juga refresh lagi kan, jadi artinya target market, kemudian market share, jangan lupa, terus kemudian ya tadi buat pemanasan-pemanasan, terus cara-caranya juga semuanya harus lebih lebih jangan lupa MI jangan lupa, terus ya tadi ya MI yang dijalankan itu bisa dari berbagai macam sektor seperti itu. Nah Pak Andi, kalau bicara tadi ya, Pak Andi kan udah berkiprah sekian lama dari 90 berapa tadi Pak? 94 ya? 90 tuh saya baru 3 tahun sih usianya. Ketahuan tua ya saya ya. Jadi Pak Andi, kalau bicara dengan kiprah yang sudah sejauh ini, ada nggak sih satu figur yang menjadi benchmark atau satu figur yang Bapak kagumi yang membuat Pak Andi itu termotivasi untuk selalu improve atau menjadi seseorang yang lebih baik di dunia properti? Ciputra. Pak Ci. Oke. Ya, dia inspiring ya. Dia sangat inspiring buat saya karena dia berawal dari berawal dari karyawan. Yes. Bukan dari owner, dari owner. Dan dia dulu di Jaya ya Pak ya, atau sebelumnya malah juga. Ya, jadi beliau itu luar biasa. Ya, sampai beliau juga jatuh bangun. Yes. Kasus 98 beliau juga paling terpuruk, bahkan beliau sampai minus ya, bukan masih ada sisa tapi minus. Namun kita sama-sama tahu grupnya Ciputra sampai saat ini menjadi sangat yang paling luar biasa, yang mempunyai banyak sekali. Ya, saya berharap terus dengan generasi keduanya, generasi ketiganya terus akan membuat grup Ciputra ini akan semakin besar, walaupun almarhum sudah meninggalkan kita semua. Dan waktu saya sedih juga ya waktu mendengar almarhum itu meninggalkan kita semua, dan saya harus ikut juga ke sana lah. Artinya saya ikut datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Walaupun beliau tidak mengenal saya secara pribadi, tapi saya berusaha mengenal beliau. Dan anak-anaknya sih cukup humble dan cukup perform lah ya kalau menurut saya. Dan kalau saya melihat mereka kan juga mengkompet nih anak-anaknya, jadi kan ada subholding dan itu sebenarnya muaranya tuh satu ke saham TBK-nya si Ciputra seperti itu. Nah kita semua tuh harus kayak gitu. Betul. Ya Pak ya. Karena family business ini kan biasanya rusak di generasi kedua, generasi ketiga, bukan rusak karena mereka hancur tidak bisa melanjutkan, tetapi karena ada perselisihan di dalamnya. Nah, saya lihat ini tidak terjadi nih. Sudah dididik sedemikian rupa, dan saya melihat juga developer-developer yang tadi saya kagumi, termasuk juga keluarga Nagaria pun sudah mempersiapkan ini semua. Dan ya, peranan orang tua sangat luar biasa. Oke, Pak Andi. Kalau bicara menjual properti, itu kalau jual properti komersial, residential, industrial, Pak Andi paling suka jualan yang mana nih? Kalau suruh pilih? Saya paling suka residential. Karena pada saat kita memberikan, bisa menyelesaikan satu rumah ke customer, itu ada keadaan customer itu senang, itu ada kepuasan tersendiri. Gitu. Kalau industri ataupun komersial ya itu rata-rata tingkat kesenangannya berbeda. Tapi kalau kita bisa memberikan, nah ini dia, saya berharap semua juga para developer juga mempunyai pemikiran yang sama. Artinya kalau kita bisa memberikan sesuatu lebih kepada customer kita pada saat serah terima mereka tersenyum lebar, tersenyum puas, gitu, artinya kita berhasil itu bukan penjualnya, tapi berhasil bisa memberikan apa yang diinginkan, diharapkan oleh customer. Saya banyak sekarang, saya terakhir lagi banyak nonton film-film tentang properti di luar negeri, bagaimana mereka itu benar-benar yang namanya integrity. Seorang broker integrity itu seperti apa?
Ya. Seorang dokter integriti itu bukan cuma sukses menjual, Mhm. tetapi sukses dalam bisa menyerah terimakan dan orang yang diserah terimakan tuh happy, ketawa, senang, terharu dan sebagainya. Gitu. Cost Jadi, itu nomor 2. oke. Jadi bagaimana kesan si pembeli itu sendiri ketika deliver gitu ya, ketika produk ini tuh selesai gitu kan. Terus kemudian juga saya setuju sih, karena kalau di residensial ini kan mereka tinggal, mereka membangun hidup di sana gitu kan. Dan kalau itu sampai membawa hoki, kemudian rumah itu nyaman, membuat keluarga mereka happy, itu tuh satisfaction yang nggak bisa dibayar gitu loh, ya Pak Andi ya. Betul, dan itu akan Nah, menjadi repeat order. Yes, Pak Andi, kalau bicara dalam sejarah Pak Andi berkarir sekian puluh tahun, ada nggak hal yang membuat Pak Andi itu, ya pastikan namanya bisnis turun naik ya, karir juga begitu turun naik, ada nggak hal yang kayaknya tuh buat Pak Andi itu, this is, titik balik gitu, menjadi sesuatu yang hal terburuk, tapi akhirnya Pak Andi tuh bangkit, nah how to overcome it gitu. Ya, sebetulnya kondisi sekarang ini adalah yang terburuk. Wow, this COVID-19. COVID-19 ini adalah yang terburuk karena saya banyak sekali dalam COVID-19 ini mendapatkan banyak sekali sesuatu perubahan, namun perubahan itu membuat kita nggak boleh jatuh, tapi kita membuat lebih lagi. Jadi dalam masa COVID-19 ini malah ada perusahaan saya yang tidak jalan atau tidak atau artinya sedikit dengan kalimat seperti dibubarkan. Yeah. Tapi di satu sisi saya banyak cut loss gitu. Cut loss, segera move on, bikin yang baru lagi. Dan ini saya malah saya bubar 1, saya dapat 3 baru. Luar biasa, keren. Jadi walaupun di situasi krisis, Pak Andi tetap ngelihat itu ada peluang gitu ya. Buktinya ada ide-ide kreatif sampai dengan muncul bisnis baru. Keren banget. Nanti 2 bulan lagi tunggu aplikasi saya. 2 bulan lagi siap. Nanti saya first user nanti, tenang aja Pak. Siap. Pak Andi, bicara tentang strategi pricing tadi ya, kalau korelasinya dengan Bapak bisa jualan 1 T dalam 10 jam, strategi pricing yang menarik tuh gimana sih menurut Pak Andi? Ya, tentu harus ada kenaikan, tapi kenaikan juga harus hati-hati. Jangan sampai kenaikan harga pada saat proses launching menyebabkan mandek penjualan. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi memang strategi pricing ini penting sekali. Kita sudah harus perhitungkan. Jadi strateginya kenapa harus naik itu harus ada alasan. Banyak developer yang nggak tahu kenapa tower 2 harus lebih mahal dari tower 1 karena tower 1 sudah habis terjual. Ya itu kan nggak masuk akal. Nggak boleh seperti itu. Tower 2 naik karena ada lapangan sepak bolanya, atau ada kolam renangnya, atau ada parkirnya, atau ada apa. Jadi ada riset yang kuat. Baik, Pak Andi, karena tinggal 16 detik lagi, kita nanti sambung lagi di next IG Live. Thank you. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe di channel Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Thank you Pak Andi, God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat.